Hey guys, welcome back. Nah guys, video kali ini merupakan gabungan dari seluruh alur cerita Hawkeye Season 1 ya. Bagi yang malas nonton kepotong-potong atau episode demi episode, ya bisa nonton yang ini kali ya. Karena ini merupakan gabungan dari seluruh alur cerita Hawkeye. Tapi bagi yang sudah nonton dan ingin mengulangi lagi, ya nggak ada salahnya ditonton lagi. Filmnya juga lumayan, dan aksi-aksinya juga lumayan keren. Dan tanpa berlama-lama, mari gua langsung aja bahas alur cerita dari season 1 ini. Tapi sebelum gua mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal film kita flashback ke tahun 2012, di mana peristiwa penyerangan Chitauri ke New York belum terjadi. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang gadis cilik bernama Kate Bishop. Dia terlihat sangat berbakat sebagai atlet dan hidup bahagia bersama kedua orang tuanya di New York. Nah, pada suatu ketika, selagi dia di kamar, dia melihat seperti ada yang aneh di luar rumahnya. Dia pun pergi mencari ibu dan ayahnya. Tapi ibunya nggak nongol-nongol. Kejadian di luar pun semakin parah dan membuat salah satu dinding rumahnya roboh. Karena roboh, si Kate bisa melihat keluar dan melihat pemandangan yang sangat mengerikan, yaitu penyerangan alien Chitauri di New York yang sudah pernah kita saksikan di film Avengers pertama ya guys. Dalam pertempuran itu, Kate melihat Hawkeye yang bertarung dengan gesitnya melawan Chitauri. Dia sangat terkesima dengan gaya yang dilakukan oleh Hawkeye. Ibunya Kate pun datang dan membawa Kate ke tempat yang aman. Setelah itu kita ditunjukkan ke prosesi sebuah pemakaman yang ternyata adalah pemakaman ayahnya Kate. Jadi ayahnya Kate tewas ya guys akibat peristiwa di New York tadi. Di adegan selanjutnya kita dibawa ke masa kini, yaitu 2 tahun setelah peristiwa Avengers Endgame. Kate di sini sudah terlihat dewasa. Dia sedang menerobos masuk ke atap gedung di kampusnya. Dia ini ngadain taruhan sama teman-temannya kalau dia bisa memanah dari jauh ke arah lonceng dan membuat tuh lonceng berbunyi hanya dengan sekali panah. Di percobaan pertama Kate gagal, tapi di percobaan kedua dia berhasil guys. Dia memanah dan berhasil menaik tali lonceng sehingga tuh lonceng berbunyi keras. Saking kerasnya membuat tuh menara bergetar, retak dan hancur. Kate pun akhirnya kepergok oleh satpam kampus, sedangkan teman-teman yang lain udah pada lari kabur. Adegan berikutnya kita dibawa ke Clint atau yang kalian kenal sebagai Hawkeye. Dia terlihat sedang liburan Natal bersama ketiga anaknya di New York. Mereka sedang menonton konser musikal mengenai petualangan Avengers dalam melindungi bumi. Anak-anaknya terlihat menikmati, tapi Clint tidak, karena pertunjukan ini membuatnya teringat akan teman lamanya, yaitu Black Widow yang udah nggak ada. Clint pun keluar untuk ke toilet. Malah ada seorang penonton yang menghampirinya dan meminta untuk selfie karena dia adalah Hawkeye. Nih orang kayaknya maksa bet. Dia pun keluar teater sebelum pertunjukan selesai. Anak-anaknya pun nyusul. Karena udah pada di luar, ya udah deh mereka pergi ke tempat lain dan meninggalkan tuh konser. Di adegan lain kita melihat Kate yang udah sampai New York dari kampusnya. Dia ditelepon ibunya untuk mampir ke rumahnya segera. Setelah sampai rumah ibunya, Kate melihat ibunya yang sedang siap-siap untuk menghadiri sebuah acara amal. Ibunya marah sama Kate yang telah menghancurkan lonceng dan menara kampus. Pihak kampus pun minta ganti rugi. Ibunya kemudian akan menarik semua kartu kredit Kate agar dia nggak ceroboh. Jadi menurut ibunya, jangan mentang-mentang Kate ini kaya, jadi dia bisa melakukan sesuatu seenaknya. Ibunya pun menyuruh Kate untuk pergi ke acara amal malam ini bersamanya. Sebelum ibunya makin murka, Kate memberikan sebuah medali emas. Kate ternyata telah menang juara 1 dalam bidang bela diri di Amerika. Ibunya pun terkesima. Ibunya bilang, emang si Kate ini jago masalah ginian. Wong di umur 15 tahun aja Kate udah berhasil mendapatkan sabuk hitam. Sebelum ibunya pergi, Jack datang. Kate kaget melihat Jack di apartemen itu dan mesraan sama ibunya. FYI guys, Jack ini adalah pacar ibunya ya. Jack dan ibunya pun pergi ke pesta sambil mengingatkan Kate untuk hadir. Nah, kita dibawa kembali ke Clint. Dia lagi asik makan di restoran sama anak-anaknya. Sambil makan, istrinya nelpon dan nanya gimana liburannya. Dan mereka bilang sangat senang. Setelah selesai makan, dia minta bill. Tapi ternyata makanannya gratis. Sang pemilik bilang nggak usah bayar. Karena Hawkeye ini adalah pahlawan. Mantap juga nih pemilik resto.
Kate yang sedang menghadiri acara amal atas permintaan ibunya ini tanpa sengaja bertemu sama seorang bernama Arman. Arman ini adalah pamannya Jack. Kate ini pakai pakaian yang agak aneh ya untuk berpesta. Pakaiannya mirip sama pelayan di sana. Jadi banyak orang yang kira dia adalah pelayan. Selagi berbincang sama Arman, Kate mengetahui kalau acara ini juga adalah acara pernikahan ibunya dengan Jack. Mendengar ini, Kate kagetnya luar biasa. Dia pun dengan emosi menghampiri ibunya. Dia marah, kenapa ibunya nggak cerita-cerita dan kenapa cepet banget kawinnya. Tapi ibunya bilang kalau dia bahagia sama Jack. Kate pun keluar dari gedung itu. Selagi di luar, dia melihat seekor anjing yang berdiri di depannya. Dia pun kembali masuk gedung dan tanpa sengaja mendengar ibunya yang sedang bertengkar dengan Arman. Karena penasaran mengenai apa pertengkaran itu, Kate pun pergi membuntuti Arman. Dia menyamar sebagai pelayan agar bisa masuk ke basement. Di sana dia kaget melihat orang-orang kaya berkumpul. Di antaranya ada Jack. Mereka semua sedang menghadiri pelelangan ilegal. Barang yang dilelang adalah barang-barang curian yang didapat dari runtuhnya gedung Avengers. Salah satu barang dilelang adalah pedang Ronin. Pedang ini adalah pedang yang digunakan oleh Clint sewaktu dia menjadi Ronin. FYI guys, setelah kejadian Avengers Infinity War, si Clint kan berubah menjadi Ronin karena keluarganya pada menghilang akibat jentikan jari Thanos. Selagi menjadi Ronin, si Clint ini banyak menghabisi geng dan mafia-mafia sadis. Nah, dalam pelelangan itu, Arman berhasil mengalahkan si Jack dalam membeli pedang Ronin itu. Barang dilelang berikutnya adalah jubah yang dipakai oleh Ronin. Sebelum bidding selesai, gedung mendadak meledak. Kerusuhan ini dibuat oleh sebuah kelompokan bernama Tracksuit Mafia. Kelompokan ini sedang mencari sebuah jam yang ada di dalam daftar lelang. Melihat kerusuhan ini, Kate mengambil inisiatif untuk mengambil jubah Ronin dan memakainya. Dia pun kemudian melawan kelompokan tersebut sendirian. Untuk cewek seukuran dia, lumayan juga sih bertarungnya, walaupun gak sehebat Natasha Romanoff. Kelompokan Tracksuit Mafia mengira yang menyerang mereka adalah sang legendaris Ronin. Melihat lawan banyak, Kate pun kabur dari situ. Dalam kekacauan tersebut, terlihat Jack sempat mengambil pedang Ronin. Nah guys, salah seorang kelompokan berhasil menemukan jam yang mereka cari, tapi dia diserang oleh anjing yang gak jelas. Kate pun datang membantu tuh anjing dan pergi mengejarnya. Kate dan tuh anjing akhirnya berhasil kabur dari Tracksuit Mafia dan mereka pun balik ke apartemen. Kate sebenarnya masih penasaran dan ingin menyelidiki mengenai kejadian tadi. Dia pun pergi lagi meninggalkan tuh anjing sendirian di apartemen. Kita kembali ke Clint dan keluarganya ya guys. Clint yang baru balik dari jalan-jalan melihat berita di TV mengenai seseorang yang memakai jubah Ronin pada peristiwa peledakan di New York. Clint kaget melihat jubahnya dipakai orang lain. Sementara itu, Kate sedang menerobos masuk ke rumahnya Arman untuk menyelidiki lebih jauh. Betapa kagetnya Doi melihat Arman yang tergeletak di lantai. Si Arman ini terlihat tewas. Dia dihabisi oleh siapa, Kate pun gak tahu. Pembantu Arman pun tiba di lokasi. Kate langsung kabur dalam keadaan gemetaran. Ternyata Kate di luar udah dibuntuti oleh gerombolan Tracksuit Mafia. Dia dihadang. Mereka ini emang benar-benar mengira si Kate ini adalah Ronin yang asli. Karena gak ada pilihan lain, Kate terpaksa melawan mereka semua. Kalau 1 lawan 1 atau 2 lawan 1 sih, Kate bisa menang. Tapi kalau dikeroyok, kelabakan juga doi. Kate pun kabur dengan bersembunyi di dalam mobil. Dia coba bertahan di situ. Mendadak datang seorang misterius yang membantu Kate. Ini orang dengan mudahnya merobohkan semua geng Tracksuit Mafia, satu persatu tumbang. Setelah itu dia menarik Kate keluar dari mobil dan ingin menghajarnya karena telah mencuri jubahnya. Dia nggak jadi mukul setelah melihat tuh orang adalah seorang cewek. Inilah pertemuan pertama antara Clint dan Kate ya guys. Kate kaget ngelihat Clint, sang Hawkeye yang dia idolakan selama ini ada di hadapannya. Si Clint ini kaget, ternyata yang pakai jubahnya adalah seorang gadis. Dia langsung menanyakan dari mana Kate mendapatkannya. Sebelum Kate menjawab, Clint langsung menyuruhnya pergi dari situ karena nggak aman. Mereka pun pergi menuju apartemen Kate. Setelah sampai, Clint heran juga, umur segini muda kok udah punya apartemen yang bagus. Kate menjawab kalau ini adalah warisannya dan dia bukan anak-anak karena umurnya udah 22 tahun. Tapi Clint nggak peduli, dia langsung melanjutkan pertanyaannya yang tadi, dari mana dia dapat jubah itu. Kate bilang dia mencurinya dari lelang gelap.
Setelah itu, Kate mengambil busurnya dan minta Clint untuk menandatanganinya. Ya, Clint jawab polos kalau dia nggak ada waktu untuk itu. Clint pun melanjutkan, apakah ada yang melihat wajahnya pas menggunakan jubah itu? Karena orang yang menggunakan jubah itu sebelumnya memiliki banyak musuh. Clint mengira bahwa mereka sudah aman. Ternyata tidak, guys. Gerombolan tracksuit mafia udah mendatangi apartemen Kate. Mereka melempar bom molotov. Lemparan kedua berhasil dikembalikan oleh Clint. Kate pun membantu dengan panahnya. Api di apartemen semakin gede. Clint gak bisa ngambil tuh jaket karena kobaran api. Mereka berdua pun akhirnya kabur lewat pintu belakang. Setelah berhasil kabur, mereka mampir ke apotek untuk beli obat-obatan. Kate pun bilang kalau dia tahu di mana mereka bisa sembunyi, yaitu di tempat tantenya. Sang tante lagi nggak ada di rumah, dia lagi di Florida. Mereka pun masuk ke dalam tuh apartemen, tapi Clint langsung pergi balik ke apartemen Kate untuk mengambil jubah yang tertinggal di sana. Setelah tiba di lokasi, Clint melihat banyak sekali polisi dan pemadam kebakaran. Dia pun menyusup masuk dengan menyamar sebagai salah seorang pemadam. Setelah lama berkeliling dan mencari, Clint tidak menemukan jubah tersebut. Dia pun memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Clint memperhatikan ada stiker komunitas yang menempel di jendela mobil pemadam. Setelah itu, dia pun kembali ke tempat persembunyian. Kate nanya, apa Clint dapat jubah itu? Clint bilang barang itu udah nggak ada di sana. Dia pun kemudian mengobati luka Kate, takut dia kena infeksi. Setelah itu, Clint langsung nge-search stiker yang dia lihat tadi ke embah Google. Dan akhirnya ketemu orang yang ngambil tuh jubah. Dia pun kemudian dapat SMS dari anaknya yang memintanya untuk pulang ke hotel. Keesokan harinya, ketiga anak Clint udah siap balik untuk pulang karena holiday is over. Tapi Clint nggak ikut, dia mau ngambil jubah itu dulu sebelum pulang. Di apartemen tantenya Kate, mereka menyaksikan berita mengenai tewasnya Arman. Di dalam berita tersebut, Ronin dicurigai sebagai dalangnya. Kate shock, kok bisa dia yang dituduh? Setelah itu, Kate ingin pergi masuk kerja. Pada awalnya, Clint nggak ngebolehin karena nggak aman. Tapi setelah dijelaskan kalau kantornya itu adalah tempat yang paling aman karena banyak security. Akhirnya Clint ngebolehin, karena Clint juga akan pergi untuk mencari tuh jubah. Clint pun pergi nganter Kate ke kantornya. Dia bilang jika urusannya selesai, maka ini mungkin menjadi pertemuannya yang terakhir. Kate kecewa mendengar itu. Dia kira Clint mau ngajarin dia teknik memanah, ternyata enggak. Setelah itu Clint minta nomor telepon Kate untuk disimpan, dan dia meminta Kate untuk tidak menghubungi dia kecuali keadaan yang sangat darurat. Setelah itu Kate langsung masuk ke kantor dan menemui ibunya. Ternyata di sana guys udah ada Jack. Kate langsung ngucapin belasungkawa ke Jack atas kematian pamannya. Ibunya Kate langsung nanya mengenai kejadian kebakaran di apartemennya. Tapi Kate nggak mau jawab karena ada orang lain di situ. Jack dengan santainya mengatakan kalau dia mengerti apa yang sedang dialami oleh Kate. Ibu Kate kemudian mengatakan kalau si Jack ini akan masak untuk makan malam. Dan dia meminta Kate untuk hadir. Kate pun mengiyakan. Setelah itu kita melihat Clint yang sedang menuju ke lokasi komunitas itu berada. Di sana dia melihat jubah tersebut sedang dipakai. Clint ingin menghampirinya, tapi nggak dibolehin sama penjaganya. Yang boleh masuk hanyalah anggota komunitas. Dan jika dia memaksa masuk, maka kejadian ini akan diviralkan dan merugikan Hawkeye itu sendiri. Clint pun punya ide, gimana kalau dia jadi anggota? Dia pun registrasi layaknya orang pada umumnya. Kemudian dia diberikan kostum untuk dipakai. Clint malas banget makainya, tapi nggak ada pilihan lain. Clint pun masuk dan ikut bermain di dalam. Setelah berjumpa dengan tuh orang, Clint minta baik-baik untuk dikembalikan jubah yang dia curi. Tuh orang menyadari kalau yang datang adalah Hawkeye. Dia langsung memohon supaya Hawkeye pura-pura mati sama dia di permainan ini. Setelah itu dia akan memberikan jubahnya. Hawkeye awalnya nggak mau, tapi akhirnya ngalah juga. Pertarungan pun dimulai. Mereka berdua berlagak bertarung sungguhan. Clint pun akhirnya kalah sesuai perjanjian. Orang tersebut kemudian menepati janjinya dengan mengembalikan tuh jubah ke Clint. Setelah itu Clint menelpon istrinya dan mengatakan kalau dia belum bisa balik pulang hari ini karena dia mau menemui pimpinan tracksuit mafia dulu. Sedangkan jubah tersebut akan disimpan di tempat yang aman. Kita kembali ke Kate ya guys. Dia sedang menghadiri jamuan makan malam. Kate nanya kenapa Jack doyan banget ngoleksi pedang. Apa dia bisa main anggar? Jack bilang ya tentu saja.
Kate pun ingin berduel dengannya. Ibunya keberatan. Tapi Kate meyakini ibunya kalau ini hanyalah olahraga. Jack pun pergi untuk bersiap-siap. Setelah itu mereka berdua bermain anggar. Kate curiga kalau Jack ini nggak ngeluarin kemampuan yang sesungguhnya. Dia terlihat kebanyakan mengalah, sehingga Kate bisa menang beberapa kali. Karena sebel si Jack ini menyembunyikan sesuatu, Kate menyerang mukanya pas dia lagi buka pelindung wajah. Jack spontan membalas pukulan Kate. Ini terbukti kalau Jack menyembunyikan sesuatu. Ibunya Kate marah sama Kate yang menyerang kayak begitu, nggak sportif. Kate mencoba menjelaskan ke ibunya kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jack dan ada keganjalan tentang tewasnya pamannya itu. Tuh paman tewas karena tertusuk pedang. Jack pun masuk ke dalam ruangan. Ibunya minta Kate untuk meminta maaf, tapi nggak dilakukan oleh Kate. Kemudian Jack menawarkan Kate permen butterscotch. Kate spontan kaget. Dia pernah lihat tuh permen di rumah Armand waktu dia menyusup. Kate pun langsung pergi dari situ. Di tempat lain, Hawkeye memancing tracksuit mafia. Dia ingin ikut bersama mereka untuk menemui sang bos. Sementara itu, Kate langsung mencoba menghubungi Clint untuk menceritakan kejadian tadi. Tapi HP Clint dijawab oleh orang lain. Kate langsung melacak signal HP Clint dan menuju ke lokasi. Sedangkan Clint yang udah di markas tracksuit mafia mengatakan kalau dia ini bukan orang yang mereka cari, apalagi Kate Bishop. Mereka nggak percaya. Clint kemudian bilang kalau dia mau ketemu sama pimpinan mereka aja. Clint pun melepaskan ikatan tangannya dengan mudah. Mereka pun semua panik dan menodongkan senjata ke arah Clint. Selagi situasi sedang panas-panasnya, si Kate malah datang dari atap. Tepatnya terjatuh guys dari atap. Akhirnya mereka berdua tertangkap dan diikat lagi oleh tracksuit mafia. Seorang anggota kelompok Tan melaporkan ke bosnya kalau mereka sudah menangkap keduanya. Sang bos kemudian menyuruh anak buahnya pergi. Di adegan berikutnya, kita flashback ke tahun 2007. Kita diperkenalkan dengan seorang gadis cilik bernama Maya. Si Maya ini menderita bisu ya guys. Dia terlihat kesulitan membaca mulut sang guru ketika menerangkan pelajaran. Tapi itu tidak memutuskan semangatnya. Dia mengerjakan tugas dengan bagus. Sang guru pun terkagum sama pencapaian Maya ini. Setelah itu kita melihat Maya dan pamannya sedang berbincang-bincang. Si Maya nanya ke pamannya, kenapa dia nggak dimasukin ke sekolah khusus orang seperti dia. Sang paman hanya menjawab kalau Maya ini unik, nggak ada yang seperti dia. Oleh sebab itu nggak ada sekolah semacam itu. Di adegan berikutnya kita melihat Maya yang ikut latihan karate. Sang paman menasehati Maya kalau gede badan bukan jaminan menang, tapi kecepatan. Lawannya Maya meremehkan si Maya karena melihat sebelah kakinya Maya yang ternyata adalah kaki palsu guys. Nggak tega juga kita lihat kondisi Maya ini. Tapi guys, si Maya berhasil mengalahkan tuh lawan karena dia meniru gerakannya tadi. Setelah tumbuh gede, si Maya ini terlihat sudah jago dalam bertarung. Nah guys, pada suatu hari si Maya sedang berjalan ke tempat pamannya. Dia melihat ada penyerangan di tempat pamannya tersebut. Penyerangan dilakukan oleh Ronin. Si Ronin menghabisi seluruh orang di dalam tempat tersebut, termasuk pamannya Maya. Maya menyaksikan kejadian ini. Dia telat membantu sang paman. Sang paman akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di adegan berikutnya kita kembali ke masa kini ya guys, di mana Hawkeye dan Kate telah menjadi tawanan tracksuit mafia. Mereka berdua disiksa dengan menaiki kuda poni anak-anak. Kocak siksaannya, tapi memalukan juga ya guys. Bukan hanya itu, salah satu anggota malah curcol ke Kate mengenai ceweknya. Dia lagi berantem sama pacarnya dan minta nasihat Kate. Asli, ini kelompokan kocak amat. Setelah itu, Maya tiba di lokasi atau yang sekarang dikenal dengan nama Echo. Dia membuka ikatan Clint dan mengira Clint ini bisu juga. Tapi ternyata tidak. Si Clint ini telinganya agak rusak ya, gara-gara bertarung bersama Avengers. Jadi dia butuh alat bantu dengar. Si Maya berbicara sama Clint dengan bahasa isyarat, tapi Clint nggak ngerti. Jadi dia ditranslate sama Kazi. Clint pun menjelaskan kalau Kate ini bukanlah sang Ronin. Lihat aja umurnya, masih bocah. Jadi mana mungkin menjadi Ronin. Echo tetap nggak peduli. Walaupun bukan Ronin, tapi dia ada hubungannya sama Ronin. Clint pun mengatakan kalau Ronin sudah tewas. Yang menghabisi Ronin adalah Black Widow. Echo nggak percaya sama Clint.
tapi Clint pun menegaskan kalau dia ada sewaktu Ronin tewas. Echo mendadak mencekik Kate. Kate pun langsung bilang kalau dia memakai itu kostum supaya nggak ada yang mengenalnya sewaktu di tempat lelang tersebut. Kazi langsung melerainya. Melihat ini, Clint langsung melepaskan diri dari ikatan dan kabur. Mereka semua mengejar Clint, sedangkan Kazi tetap menjaga Kate. Clint kabur dengan lincahnya. Dia kemudian dihalang oleh Echo. Si Echo ini bertarung gesit bet. Clint mencoba mengimbangi dan akhirnya dia kena tendangan keras di wajahnya dan membuat alat bantu dengarnya terlepas. Echo langsung menghancurkan tuh alat. Clint kabur lagi dan berhasil mengambil busur dan anak panahnya. Pertarungan babak kedua pun dimulai. Karena Clint udah ada senjata aslinya, maka dia bisa menahan Echo menggunakan anak panah. Setelah itu dia meloncat ke bawah sambil membuka ikatan Kate dengan panahnya. Kate terbebas dan langsung menghajar Kazi. Dengan busur di tangan, gak ada yang bisa menahan Hawkeye. Dia beraksi buas dan menghajar satu demi satu anggota gerombolan tersebut. Setelah itu mereka berdua kabur keluar dan mencuri salah satu mobil tracksuit mafia. Clint menyuruh Kate nyetir, tapi ternyata Kate nggak bisa guys. Kok bisa begitu ya? Ya udah terpaksa Clint yang nyetir. Mereka dikejar oleh tuh mafia. Clint ini nggak bisa dengar sama sekali ya guys, akibat alat bantu dengarnya yang rusak. Dia bilang ke Kate untuk hati-hati menggunakan anak panahnya. Karena itu bukan anak panah biasa. Setiap panah memiliki keunikannya sendiri. Si Kate pun menggunakan tuh panah tanpa mengetahui apa keunikannya. Ada yang mengeluarkan semacam slime, ada yang mengandung peledak, dan ada yang biasa aja kayak panah mainan anak-anak. Mobilnya Echo berhasil menyusul mereka. Hawkeye sibuk menahan anak buah Echo. Kate menggunakan kesempatan ini untuk mengambil busurnya yang dia lihat di belakang jok, dan kemudian memanah gas ke dalam truk mobil. Di depan jalanan macet, jadi Clint berhenti dan akan bertahan di situ. Dia menyuruh Kate untuk menembak ke atas dengan target truk yang datang. Kate bingung, apa gunanya nembak ke atas menggunakan panah biasa? Tapi guys, si Kate kaget luar biasa. Ternyata Clint menggunakan panah yang dibekali oleh teknologi yang sama dengan Ant-Man. Tuh panah jadi gede dan langsung menghajar tuh truk. Clint kemudian memberikan sebuah panah lagi ke Kate. Kate bingung, kok ada panah yang ujungnya USB? Apa keunggulan panah ini? Tanpa tahu keunggulannya, dia menodongkan tuh panah ke arah para mafia. Setelah itu, Kate melepaskan tuh panah. Kelompokan tracksuit mafia kira akan meledak. Taunya tuh panah nggak ngefek apa-apa. Cak habis. Mereka berdua pun kabur dengan meloncat ke bawah jembatan dan mengayunkan diri mereka ke kereta yang lewat di bawah. Mereka berdua akhirnya bisa istirahat di dalam KRL. Bukannya ngebahas kejadian tadi, malah mereka bersamaan mikirin anjing mereka yang sendirian di apartemen. Setelah sampai apartemen, Clint ditelepon sama anak bungsunya. Tapi dia nggak bisa dengar guys. Oleh sebab itu, Kate membantunya dengan menulis perkataan anaknya agar Clint bisa ngobrol sama tuh anak. Keesokan harinya mereka menemui seorang dokter untuk memperbaiki alat bantu dengar Clint. Nah, di markas tracksuit mafia, Kazi menasihati Echo untuk tidak ceroboh kayak tadi. Kelompok mereka itu selalu melakukan kegiatan dengan cara tersembunyi, tapi kemarin membahayakan organisasi. Echo nggak peduli, dia tetap ingin cari tahu keberadaan Ronin dan menyuruh Kazi untuk menyelidiki Clint Burton. Kembali ke Clint dan Kate, setelah alat bantu pendengarannya Clint kembali normal, mereka ngobrol di sebuah restoran. Si Kate bilang kalau dia udah mantap untuk menjadi seorang pahlawan dan membantu orang yang membutuhkan. Clint hanya jawab kalau pekerjaan itu tidak seindah yang Kate kira. Kate pun kemudian menggambar kostum baru Hawkeye agar dia lebih tenar dibanding Avengers lainnya. Kostumnya konyol guys, apalagi warna yang disarankan Kate adalah ungu. Buset dah, warna janda coy. Clint terang-terangan menolak usul Kate mengenai kostum. Dia udah pas dengan apa adanya. Setelah selesai makan, Clint menjelaskan ke Kate kalau tracksuit mafia ini termasuk organisasi besar. Dan Maya atau Echo bukan bos besarnya. Masih ada bosnya lagi yang lebih serem. Kate kemudian bilang kalau dia mencurigai Jack ada hubungannya sama tracksuit mafia ini. Tapi bukti kurang cukup. Oleh sebab itu, dia menyarankan mereka berdua untuk menyusup ke apartemen ibunya untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka pun akhirnya menyelam ke dalam tuh apartemen. Clint kaget juga ngeliat tuh apartemen mewah banget. Dia malah bercanda dan bilang bahwa kerjaan dia selama ini salah.
Selagi Kate mencoba menghack komputer ibunya untuk mencari bukti, si Clint malah masih terheran-heran sama tuh apartemen yang mewah. Dia pergi menelusuri ke dalam apartemen. Di tengah jalan dia dihadang oleh sebuah pedang yang sepertinya itu adalah pedangnya dia sendiri dulu, yaitu pedang Ronin. Sang pemegang pedang adalah Jack. Loh, kok Jack bisa ada di apartemen itu? Apa dia juga nyusup? Mencurigakan emang nih orang. Kita lagi tegang nih guys, karena Clint akhirnya akan berduel sama Jack. Tapi ternyata enggak jadi, karena di dalam rumah ada ibunya Kate juga. Jadi si Jack enggak nyelundup masuk ke dalam. Yang kepergok malah Kate. Ibunya nanya ngapain dia masuk nyelinap ke dalam rumah bersama seorang Avenger. Karena udah kepergok, Kate pun bilang kalau dia di sana sedang menyelidiki sebuah kasus penting bersama Clint. Eleanor menyuruh Kate untuk melepaskan kasusnya ini, apalagi bersama Avenger, pasti berbahaya. Clint pun disuruh keluar. Di depan lift, Eleanor bilang ke Clint untuk tidak melibatkan anaknya dalam masalah apapun, karena nyawa taruhannya. Clint hanya tersenyum dan bilang akan melindungi Kate. Nah guys, pas Jack lagi nggak ada, Kate ingin menceritakan mengenai Jack ke ibunya. Tapi ibunya malah mengalihkan topik. Pas Jack datang, ibunya sama Jack terlihat sangat bahagia. Jack pun berperilaku sangat romantis. Kate pun tersenyum menyaksikan ini. Setelah itu Clint menghubungi istrinya dan mengetahui bahwa Jack ada hubungannya sama Tracksuit Mafia. Istrinya pun menanyakan mengenai jam Rolex yang ada di gedung Avenger. Apakah mungkin jam tersebut selamat sebelum tuh gedung roboh? Clint hanya bilang nggak tahu, tapi bisa jadi. Nah guys, jam ini kelihatannya sangat penting ya, karena si Tracksuit Mafia juga mencari tuh jam sewaktu merampok pelelangan ilegal di episode pertama. Di saat Clint lagi istirahat nyembuhin luka, dia disamperin oleh Kate yang datang ngebawa kado, pizza, dan film. Dia ingin menghibur Clint yang sendirian di hari raya. Tanpa basa-basi, Clint memberitahu Kate kalau Jack itu membantu Tracksuit Mafia dalam pencucian uang. Tapi Kate bilang, ya udah, nanti kita pikirkan cara menjatuhkannya. Sekarang kita bersenang-senang, karena ini adalah hari raya. Selagi mereka menikmati hari raya, Clint menunjukkan keahliannya. Dengan satu koin, dia bisa mematikan TV dan video sekaligus. Kate pun diajarkan. Dalam beberapa kali coba, dia udah bisa melakukannya. Luar biasa si Kate ini. Setelah itu, mereka berdua pun curcol. Kate baru mengetahui kalau keluarga Clint lenyap semuanya pas kejadian blip akibat ulah Thanos. Untuk menutupi rasa duka itu, Clint berubah menjadi Ronin. Itu kejadian yang gak mau diingat oleh Clint, tapi bayangan kejadian tersebut selalu menghantuinya, termasuk kematian Natasha. Keesokan harinya, Clint membagi tugas. Dia akan menemui Kazi, sedangkan Kate disuruh mengambil panahnya yang kemungkinan sudah berada di kantor polisi sebagai barang bukti. Untuk mengambil panah tersebut, Kate disuruh mendatangi komunitas lapers yang pernah ditemui Clint di episode 2 kemarin. Kate kemudian mendatangi komunitas tersebut dan meminta bantuan mereka untuk mengambil kembali panah Hawkeye. Mereka semua bersedia membantu, tapi Kate harus melakukan sesuatu kepada mereka. Di adegan lainnya, Clint menemui Kazi. Dia meminta Kazi untuk membujuk Maya supaya si Maya tidak terus-terusan mengejar Ronin, karena itu akan membahayakan semua. Dan Clint tahu kalau bosnya Maya juga nggak mau perbuatan Maya ini jadi pengetahuan publik. Kazi hanya jawab kalau dia nggak bisa janji. Clint balik ke apartemen. Kaget dia di sana melihat sebagian orang-orang komunitas itu udah ada di dalam bersama Kate. Selagi terheran-heran, Clint mendapat SMS dari istrinya kalau jam tangan Rolex itu ternyata nggak hancur. Dia langsung pergi guys ditemani Kate dan membawa panahnya yang telah dikembalikan oleh petugas polisi. Clint dan Kate udah berada di luar tempat tuh jam berada. Kate pergi duluan lewat bawah dan pura-pura membantu orang agar bisa masuk ke dalam apartemen. Setelah masuk ke apartemen, Kate langsung mencari jam yang dimaksud. Dia menemukan jam tersebut bersama dengan catatan mengenai keluarga Clint. Clint menyuruh Kate keluar karena itu ternyata adalah apartemen Maya. Peringatan Clint telat guys. Maya udah menyerang Kate. Mereka berdua berduel. Tapi kelihatan ya guys kalau Kate nggak bisa ngelawan Maya. Clint juga kerepotan. Dia sedang diserang oleh sosok berkostum. Jadi nggak bisa bantu Kate. Orang bertopeng ini terlihat sangat lihai dan mampu membuat Clint kewalahan. Clint berhasil menembakkan tali ke apartemen biar Kate bisa kabur. Melihat itu, Kate langsung kabur untuk bergabung sama Clint. Maya ikut mengejar juga. Mereka berempat pun berduel. Orang bertopeng ini guys ternyata bukan teman Maya. Dia bertarung sendiri. Dia memukul Maya dengan senjata setrum.
Maya aja susah dilawan oleh Kate, apalagi orang bertopeng. Dia dilempar ke bawah, tapi untung selamat karena masih ada tali yang mengikatnya. Dia pun naik lagi guys, nggak kapok-kapok doi. Karena sebel, Kate menembak bom suara ke arah mereka bertiga. Kate pun langsung memanah ke arah Maya dan kena. Karena terluka, Maya pun kabur. Tinggal tuh orang bertopeng yang dikeroyok oleh Clint dan Kate. Clint berhasil membuka topengnya, tapi dia juga berhasil dirobohkan sama tuh orang. Kate udah mengarahkan panahnya ke arah tuh orang. Ternyata guys, dia adalah Yelena Belova, sang Black Widow, adiknya Natasha Romanoff. Kate pun urung menyerang, Yelena pun kabur. Kate pun kemudian menanyakan ke Clint, siapa dia? Clint hanya menjawab kalau itu adalah Black Widow, sang pembunuh profesional. Karena Black Widow udah turun tangan, maka Clint menyuruh Kate untuk pulang aja, biar dia sendiri yang menangani ini. Kate nggak mau, tapi dipaksa oleh Clint. Di adegan berikutnya, kita dibawa ke 2018. Kita melihat Yelena yang sedang mendatangi sesama widow-nya. Dia ke sana untuk memberikan penangkal hipnotis. Jika kalian kurang paham guys mengenai masalah hipnotis ini semua ada dalam cerita film Black Widow. Jadi kalau kalian udah tonton film tersebut, pasti udah ngerti. Nah, si Anna sesama widow ini nggak tahu apa maksud dari Yelena. Dia berontak, tapi berhasil ditaklukkan dan diberikan penawarnya. Tapi ternyata guys, tuh widow nggak pernah terhipnotis. Mereka bertiga malah akhirnya ngobrol-ngobrol deh. Yelena pun pergi ke toilet. Di sana mendadak seperti ada bayangan dia menghilang terurai dan kembali lagi. Ruangan pun berubah. Sambil terkaget dia keluar kamar mandi dan bertemu Anna, tapi dengan kondisi yang sudah berbeda. Anna udah kawin dan udah punya anak. Dia pun menceritakan ke Yelena kalau selama ini dia telah hilang terkena blip akibat Thanos selama 5 tahun dan sekarang telah kembali lagi. Yelena pun langsung ingin mencari Natasha untuk memberitahunya kalau dia tidak apa-apa. 5 tahun bukan waktu yang singkat untuk menghilang ya kan? Di adegan selanjutnya kita menyaksikan Kate yang balik ke apartemen ibunya. Dia terlihat lemas dan sedih. Ibunya nyamperin Kate dan memeluknya. Setelah itu dia mengobati luka-luka di wajah Kate. Kate pun bilang kalau Clint menyuruhnya pulang dan melarangnya untuk ikut bersamanya. Dia juga memberitahu ke ibunya mengenai Jack. Kalau Jack ini dicurigai ada sangkut pautnya sama kematian Arman. Kate memohon ke ibunya untuk menyelidiki kasus tersebut. Ibunya pun bilang iya dan meminta Kate untuk mengambil barang-barangnya dan pindah bersama ibunya. Di adegan lain kita melihat Maya yang juga lagi ngobatin lukanya. Dia diobatin sama Kazi. Maya ini bebal guys. Dia tetap ngotot untuk mencari Ronin walaupun udah diperingati oleh Kazi. Balik ke Kate, dia akhirnya pergi ke apartemennya untuk ngambil barang-barangnya. Di sana dia dikejutkan oleh seseorang yang udah menunggunya. Orang tersebut ternyata Yelena guys. Dia udah lama di sana nunggu Kate pulang. Karena kelamaan nunggu Kate, Yelena akhirnya masak macaroni and cheese. Dia pun menawarkan ke Kate untuk makan bareng tuh macaroni. Kate terlihat tegang ngobrol sama Yelena, di mana Yelena terlihat santai bet. Dia ngobrol udah kayak sama sahabat dekatnya. Setelah lama ngobrol, akhirnya Yelena mengatakan kalau dia ke New York untuk menghabisi Clint. Kate kaget banget mendengar ini, apalagi setelah mengetahui kalau Yelena ini adalah adiknya Natasha. Kate semakin bingung. Clint dan Natasha kan sahabatan, terus ngapain Yelena ini mau menghabisinya? Yelena bilang kalau kakaknya telah tiada akibat Clint, dan kebetulan dia juga telah dibayar orang untuk menghabisinya. Kemudian tanpa basa-basi Yelena nanya, di mana Clint berada sekarang? Dengan jujur Kate mengatakan kalau dia nggak tahu. Yelena percaya dan pergi dari apartemen. Di adegan lain, Clint yang terluka mendatangi apartemen Grills, orang yang baru aja menjadi temannya. Dia numpang untuk istirahat di sana. Kembali ke Kate. Di pagi hari, dia balik ke apartemen ibunya. Alangkah kagetnya dia melihat Jake yang telah diborgol oleh polisi. Dia ditangkap dengan tuduhan melakukan pencucian uang. Kate senang banget ngeliat ini. Ternyata ibunya melakukan apa yang dia minta. Sementara itu, Clint yang udah terlihat segeran mendatangi tugu memorial mengenai Battle of New York. Di sini dia meminta izin dan maaf ke Natasha mengenai apa yang akan dia lakukan. Kate yang sedang terbaring di kasurnya mendadak menelpon Clint dan ingin bertemu sama dirinya. Tapi selalu voicemail. Dia meninggalkan segubuk pesan suara ke nomor Clint.
sampai memori itu nomor kepenuhan. Sementara itu, anak buah Maya yang sedang ngantar barang ditembak sebuah mata panah. Isinya ada secari kertas yang meminta Maya untuk menemuinya malam ini. Clint menyiapkan dirinya. Dia mengambil kostum Ronin. Pada malam harinya, di lokasi, Maya ternyata datang bersama para anak buahnya. Tapi Ronin sudah tahu itu. Makanya dia menghajar para anak buah Maya satu persatu dulu, baru mendatangi Maya. Dia mendatangi Maya dengan kostum Ronin full lengkap. Mereka berduel dengan sengitnya. Walau tanpa busur, Clint dapat mengimbangi Maya. Dia berhasil merobohkan Maya. Setelah Maya terpojok, Clint membuka topengnya dan menunjukkan wajah aslinya ke Maya. Dia menjelaskan kalau semua ini hanya kesalahpahaman saja. Dia ke tempat ayahnya dulu karena dapat intel. Intel tersebut dia dapat dari bosnya Maya. Bosnya Maya itu ingin ayahnya mati. Maya nggak percaya. Dia melihat kesempatan dan menyerang Clint. Clint roboh, tapi untung dia diselamatkan oleh Kate. Maya pun akhirnya pergi. Sedangkan Kate dan Clint kabur menggunakan Uber. Maya kemudian menemui Kazi. Dia penasaran apa yang diucapin oleh Clint tadi. Dia nanya ke Kazi, kenapa dia nggak ada di pertemuan sewaktu ayahnya dihabisi? Kan dia orang keduanya. Kazi jawab kalau dia nggak tahu kalau ada pertemuan. Nah, semakin curigalah Maya kalau bosnya ini ada hubungan sama kematian ayahnya. Di adegan selanjutnya kita melihat Yelena yang sedang menguntit Eleanor. Dia membututinya hingga masuk ke sebuah gedung. Kita kembali ke Clint dan Kate. Kate memberitahu ke Clint kalau dia kemarin bertemu sama Yelena. Dan Doi mengatakan kalau dia itu adiknya Natasha. Agak kaget juga Clint mendengar itu. Setelah itu mereka beristirahat di tempat grills. Selagi asik nyarap dan ngobrol-ngobrol, Kate mendapat SMS dari Yelena yang mengatakan kalau dia tahu siapa yang membayarnya untuk menghabisi Clint, yaitu Eleanor, ibunya Kate. Belum selesai kagetnya, Yelena pun mengirimkan foto yang berisi ibunya Kate bersama orang lain. Orang tersebut katanya Clint adalah orang yang dia takuti akan turun tangan, yaitu Sang Kingpin atau Wilson Fisk. Di adegan berikutnya, kita langsung ditunjukkan dengan Kingpin, sang raja kejahatan. Si Kingpin sedang bertemu sama Eleanor. Si Eleanor bilang ke Kingpin kalau dia udah nggak bisa kerja sama lagi karena anaknya udah terlibat di permasalahan ini dan keluarga lebih penting daripada bisnis. Dia udah cukup ngikutin permintaan Kingpin, termasuk menewaskan Arman. Kingpin nggak suka dengar ini, tapi Eleanor nggak peduli. Setelah itu kita dibawa ke Kate dan Clint. Si Kate lagi nyaksikan rekaman video pertemuan ibunya sama Kingpin. Video itu dia dapat dari Yelena. Shock dan sebel banget si Kate sama ibunya. Dia ingin ketemu ibunya. Tapi Clint bilang nanti aja di acara pesta Natal. Dan lebih baik mereka ngebuat panah yang unik aja. Karena mereka membutuhkan tuh panah nanti. Ya udah, Kate dan Clint membuat tuh panah. Teknologi ini pakai nggak tanggung-tanggung guys. Ada yang pakai teknologi Stark, ada juga pakai beam particles. Selagi membuat panah, Kate cerita kalau dulu waktu dia kecil, di saat alien nyerang New York, dia sangat ketakutan. Tapi setelah ngelihat Hawkeye, dia jadi berani dan ingin jadi pahlawan seperti dirinya. Di tempat lain, Kingpin bertemu sama Maya. Dia mencoba meyakinkan Maya untuk tetap bersama dia. Maya terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Dia hanya minta cuti beberapa hari untuk menenangkan diri. Setelah Maya pergi, Kingpin ngomel-ngomel sama Kazi. Dia sebel. Masalah yang dia hadapi berat juga. Avenger ikut terlibat. Eleanor keluar. Dan Maya ini jelas udah nggak loyal. Oleh sebab itu, dia akan mengadakan pembalasan. Nah, pada malam acara pesta tersebut, pasukan Kingpin udah pada tiba di lokasi. Kazi ngambil posisi sniper. Clint dan Kate pun juga udah tiba di lokasi. Dia di sana nggak hanya berdua guys, tapi sama teman-teman komunitas LAR yang menyamar jadi pelayan. Di pesta tersebut, Yelena nggak ketinggalan. Dia nongol juga. Jack juga ada di sana. Dia udah bebas dari penjara. Kasian Jack ini. Dulu dia kita pikir adalah penjahat, ternyata hanya korban. Eleanor pun tiba di lokasi. Dia langsung diciduk sama Kate. Kate bilang ke ibunya kalau dia ini udah jadi target Kingpin. Dan dia udah tahu mengenai semua yang dikerjakan ibunya. Ibunya membela diri. Di tempat lain, Kazi ingin menghabisi Clint. Dia langsung menembak ke Clint secara membabi buta. Ya tentu aja nggak kena, tapi membuat suasana heboh.
Komunitas LARP membantu dengan mematikan lampu dan memandu para tamu untuk keluar. Kate akhirnya bertemu dengan Yelena. Si Yelena ini ingin menghajar dan menghabisi Clint, tapi dia dicegah oleh Kate. Kate berhasil menampar Yelena. Kocak guys tampang Yelena setelah itu. Kaget juga dia. Setelah itu mereka berdua bergulat. Si Kate sekuat tenaga mencoba mencegah Yelena yang ingin menghabisi Clint. Si Clint udah di posisi jendela, dia langsung menembak ke arah Kazi, membuat Kazi kabur dari posisinya. Sedangkan Yelena udah berhasil loncat dari jendela untuk menghajar Clint. Clint selamat akibat diberitahu oleh Kate. Kemudian Kate ikut turun ke bawah menggunakan tali yang dipakai oleh Yelena tadi. Berani juga si Kate ini. Dia langsung disergap oleh gerombolan tracksuit mafia. Kate menghajar mereka dengan mudah. Secara mengejutkan, si Jack ini ikut membantu melawan tuh gerombolan mafia. Sedangkan Clint udah memasang peledak sepanjang jalannya. Dia dihadang oleh Kazi. Mereka berdua pun berduel. Ya, si Kazi bukan lawan Clint. Mudah dia dirobohkan. Melihat banyak tracksuit mafia datang, Clint langsung meledakkan bomnya. Tapi yang datang banyak terpaksa si Clint kabur keluar jendela. Tapi naas, nyangkut di pohon Natal dia karena talinya putus. Kate yang sibuk berkelahi nanya di mana Clint dan mengetahui dia di atas pohon. Gerombolan tracksuit mafia yang datang banyak banget guys. Mereka dihadang oleh Kate. Setelah mengetahui keberadaan Clint, Kate pun memutuskan untuk membantunya dengan merobohkan tuh pohon. Komunitas LARP membantu Kate. Setelah Clint mendarat dari pohon, dia dikepung. Untung Kate datang membantu. Mereka berdua menghajar para tracksuit yang datang. Tracksuit mafia ini udah kayak kecoa guys. Gak ada habis-habisnya walaupun udah dihabisi. Lelah juga mereka melawan. Kate menembak panah yang mengandung teknologi PIM untuk mengecilkan truk yang datang. Lucu ngeliat tuh truk sama orangnya jadi mini gitu. Kate pun mengetahui kalau ibunya keluar dari pintu samping. Kate pergi untuk menemuinya. Sedangkan Clint melawan sisa-sisa gerombolan tersebut. Clint kemudian diserang oleh Yelena. Mereka pun berduel. Tapi guys, di sini kelihatan si Clint nggak terlalu melawan. Dia membiarkan Yelena menghajarnya hingga babak belur. Kasihan Clint. Clint berkali-kali bilang ke Yelena kalau Natasha itu ngorbanin dirinya untuk dunia. Jadi nggak ada yang ngabisin dia. Awalnya Yelena nggak peduli dan terus menghajar. Tapi lama-lama dia percaya juga sama Clint. Karena si Clint menyiul siulan rahasia Yelena sama Natasha. Clint pun cerita kalau Natasha selalu menceritakan mengenai Yelena ke dia. Mendengar itu, Yelena nggak jadi ngabisin Clint. Sedangkan Kazi bertemu Maya. Si Maya ingin mengajak Kazi kabur bareng dia. Tapi Kazi nggak mau. Dia malah nyerang Maya. Kazi langsung tumbang oleh Maya. Di adegan lain, Eleanor yang mau kabur dicegat oleh Kingpin. Dia mau diciduk, tapi Kate datang ke lokasi dan memanah ke Kingpin. Semua panah Kate nggak mempan guys. Dia kemudian mau dihajar oleh Kingpin, tapi untuk ibunya menabrak tuh Kingpin hingga terpental. Kate terus menghajar Kingpin walaupun sia-sia, karena Kingpin terlalu kuat untuk dirinya. Babak belur si Kate. Tapi guys, untung si Kate punya ide. Dia melempar semacam koin untuk meledakkan panahnya yang ada di lantai. Ledakan tersebut membuat Kingpin pingsan. Kate pun keluar menemui ibunya. Tapi guys, si Kate ternyata udah manggil polisi. Dia menangkap ibunya karena telah berbuat kejahatan dan membunuh Arman. Ibunya kecewa sama Kate. Si Kingpin guys ternyata udah kabur dari lokasi dan bertemu Maya. Dia mencoba merayu Maya, tapi Maya udah berpendirian untuk menghabisi Kingpin ini. Cepet juga ya si Kingpin ini tewas. Di adegan lain, Jack sedang berbincang sama komunitas LARP. Ini orang merayu Jack untuk gabung komunitasnya. Setelah semua permasalahan itu selesai, Clint pun akhirnya bisa balik ke rumahnya. Dia mengajak Kate. Di sana Kate, Clint, dan keluarga Clint merayakan perayaan Natal. Mereka semua tampak bahagia. Si Clint kemudian membakar jubah Ronin yang disaksikan oleh Kate. Inilah akhir dari petualangan Ronin. Guys, jam yang kemarin-kemarin direbutkan itu ternyata adalah milik istrinya Clint ya. Di akhir cerita, Kate menyebutkan beberapa istilah nama julukan untuk dirinya, tapi nggak ada yang disetujui oleh Clint. Di end credit scene, kita melihat pertunjukan musikal Rogers, pertunjukan yang dulu disaksikan Clint sewaktu sama anak-anaknya di New York. Ya, begitu deh guys, akhir cerita dari Hawkeye season 1 ini. Kemungkinan Hawkeye akan diperpanjang ya ke season kedua, tapi kita harus sabar ya, nunggu tahun depan. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.